Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Prabon yang sangat kami sayangi dan kami banggakan, sebelum kita mengadakan kultum pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Prambon, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang pentingnya mencari ilmu. Dalam Al-Quran telah disindir dalam ayat surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Jelas dalam ayat tersebut kita bagi orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Ilmu ini ya, bukan nilai atau bukan ijazah, tapi ilmu. Barang siapa yang akan diberi ilmu oleh Allah, maka akan diberi derajat yang lebih tinggi. Jadi intinya, barang siapa yang ingin derajat tinggi, berarti ya harus punya ilmu. Maka anak-anakku, kesempatan ini masih muda, carilah ilmu yang sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Kalau anak-anak ilmunya banyak, ilmunya tinggi, insya Allah derajat selalu mengikuti kepada orang-orang yang berilmu, bukan orang-orang yang berijazah. Perlu dijelaskan anak-anak. Sebagai orang Islam, jelas kita sudah diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi orang Islam. Jadi itu kewajiban. Anak-anak sekolah juga kewajiban. Maka anak-anak ketika sekolah ya harus dengan tekun, harus dengan sungguh-sungguh, supaya nanti anak-anak dapat ilmu. Tujuan bersekolah adalah mencari ilmu, bukan mencari derajat. Jadi anak-anak harus ingat, derajat itu akan timbul, akan muncul, akan sampai kepada orang-orang yang berilmu. Jelas, karena setiap sesuatu itu mesti ada ilmunya, harus tahu ilmunya. Hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dia juga harus tahu ilmunya. Misalnya anak-anak, kalau mau mengendarai mobil, ya harus tahu ilmunya bagaimana mengendarai mobil. Kalau nggak tahu cara mengendarai mobil, bahaya. Mestinya itu belok kanan, sennya, ratingnya belok kiri, kan bahaya, membahayakan bagi pengguna yang lain. Karena apa? Karena tidak punya ilmu. Bagi petani juga gitu, harus ada ilmunya. Misalnya ini waktunya menyemai, waktunya memberi pupuk, waktunya memberi air, dan seterusnya. Itu semua ada ilmunya, walaupun juga petani. Anak-anakku, begitulah pentingnya ilmu. Di dunia ini juga semuanya harus dengan ilmu. Apa saja harus tahu ilmunya. Kemudian selanjutnya, hadis selanjutnya adalah man aradal akhirah ya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan akhirat, harus juga dengan ilmu. Barang siapa yang beribadah tanpa ilmu, ya nanti akan ditolak. Kita misalnya mau sholat, harus tahu ilmunya sholat, harus tahu syarat rukunnya sholat, syarat sahnya sholat. Kalau nggak tahu syarat sholat, bahaya. Misalnya begini, mau sholat, syarat sahnya harus menutup aurat, harus suci. Suci itu juga harus ada ilmunya, bagaimana mensucikan badan, pakaian, dan tempat.
tidak hanya sekedar menghadap ke barat atau menghadap kiblat saja, tapi kita harus tahu ilmunya sholat itu, harus tahu ini sudah masuk waktunya atau tidak, dan seterusnya. Semua harus diilmuni. Oleh karena itu anak-anak ini masih dalam kesempatan bersekolah atau masih muda, carilah ilmu yang sebanyak-banyaknya. Jadi itulah kepentingan ilmu. Dan siapa yang tidak dikenal ilmu, misalnya tadi sholat, saya contohkan yang mana rotil akhirah itu, ya sholatnya tidak akan diterima. Misalnya tidak menutup aurat atau auratnya terbuka, tidak suci tempatnya, misalnya tidak suci pakaiannya. Suci gimana? Bagaimana cara menghilangkan najis dan seterusnya, itu semua ada ilmunya. Misalnya kalau kena kotoran ayam, paginya ya dihilangkan dulu kotoran ayamnya itu dengan anak-anak sudah nanti dipelajari itu tentang cara menghilangkan najis mutawasi, toh bagaimana najis ainiyahnya itu dihilangkan dulu, najis supaya jadi najis ainiyah kemudian disucikan dan seterusnya. Itulah contoh-contoh bagaimana cara menghilangkan najis. Kalau najis mukhafafah cukup disiram dengan air, tapi kalau najis mutawasithah itu harus hilang bau, warna, rasa dan seterusnya. Anak-anakku yang kami sangat banggakan, hadis seterusnya adalah waman aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, waman aradahuma fa alaihi bil ilmi. Artinya barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat juga harus dengan ilmu. Itulah anak-anakku, kesempatan pagi ini kita mengadakan kultum, semoga ada manfaatnya. Mungkin ada kesalahan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.